Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada seseorang yang hanya dengan kehadirannya saja mampu menenangkan hati, menarik perhatian, bahkan tanpa berkata apapun membuat orang lain merasa terhubung dengannya? Seolah-olah ada kekuatan lembut namun nyata yang bergetar di antara dua jiwa, menyentuh rasa tanpa harus menyentuh kulit. Itulah yang dalam tradisi Jawa disebut ilmu pengasihan. Seni memancarkan getaran kasih yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar mantra atau doa yang dihafal. Namun, sebagian orang salah memahami pengasihan. Mereka mengira ia semata-mata ilmu untuk memikat cinta, menundukkan hati, atau memperdaya perasaan. Padahal, dalam akar kebijaksanaan Jawa, pengasihan bukanlah soal memiliki, tetapi tentang menyatu dalam rasa. Ia adalah energi kasih yang dipelihara di dalam diri, energi yang mampu menyentuh dunia luar karena jernihnya niat dan sucinya batin. Dalam kebatinan Jawa, cinta bukan hanya emosi, tetapi getaran semesta. Ia mengalir di antara segala yang hidup, manusia, alam, bahkan makhluk tak kasat mata. Saat seseorang mampu menyeimbangkan pikir, rasa, dan niat, maka pancaran energinya menjadi seperti sinar matahari di pagi hari, hangat, lembut, dan tanpa paksaan. Inilah rahasia mengapa orang yang memiliki ilmu pengasihan sejati tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu mantra berlebihan. Cukup dengan kehadirannya, dunia di sekitarnya pun menjadi tenang. Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul ilmu pengasihan dari tanah Jawa, menggali makna sebenarnya dari energi kasih, dan memahami bagaimana getaran cinta dapat bekerja tanpa kata. Kita akan melihat bagaimana para leluhur memahami cinta bukan sebagai keinginan memiliki, melainkan sebagai daya hidup universal yang dapat mengubah realitas. Dan di akhir nanti, kamu akan memahami satu hal penting, bahwa ilmu pengasihan sejati bukan untuk menaklukkan hati orang lain, melainkan untuk menaklukkan hatimu sendiri, agar mampu bergetar selaras dengan cinta yang ada di seluruh semesta. Untuk memahami ilmu pengasihan, kita harus menelusuri akar filsafatnya jauh ke masa, ketika masyarakat Jawa masih hidup dalam keseimbangan antara alam, roh, dan manusia. Pada masa itu, ajaran tentang cinta bukan sekadar kisah asmara, tetapi sebuah pengetahuan suci tentang bagaimana rasa manusia bergetar seirama dengan daya hidup semesta. Dalam naskah-naskah kuno, seperti Serat Wedatama dan Serat Centini, cinta dipandang bukan sebagai emosi yang datang dan pergi, melainkan sebagai pancaran energi batin yang terhubung langsung dengan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup manusia. Orang yang memiliki kasih sejati disebut telah mencapai tingkat rasa sejati, keadaan di mana ia tidak lagi terbelenggu oleh keinginan memiliki, melainkan memancarkan welas asih kepada semua makhluk, sebagaimana matahari yang memberi cahaya tanpa memilih siapa yang berhak menikmatinya. Dalam laku kejawen, pengasihan sering dihubungkan dengan kekuatan rasa sejati. Rasa inilah yang menjadi inti dari seluruh kebatinan Jawa, kemampuan untuk merasakan lebih dalam daripada sekadar berpikir. Para leluhur percaya bahwa ketika pikiran terlalu banyak mengatur, energi cinta menjadi sempit, karena cinta sejati hanya bisa mengalir melalui ketulusan rasa, bukan logika. Ada pula pandangan yang lebih mistis yang mengaitkan ilmu pengasihan dengan tenaga prana, daya hidup yang mengalir di tubuh manusia. Orang Jawa mengenal konsep angin urip atau napas kehidupan. Dalam setiap tarikan napas yang disertai kesadaran dan niat yang tulus, seseorang dapat mengalirkan energi kasihnya ke dunia luar. Inilah sebabnya, dalam beberapa tradisi kuno, doa atau mantra pengasihan sering diucapkan bersamaan dengan hembusan napas, seolah cinta itu sendiri adalah angin halus yang membawa pesan dari hati menuju hati. Menariknya, pandangan ini memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran dari timur lainnya. Dalam Buddhisme, terdapat konsep metta, cinta kasih universal yang memancar tanpa pamrih. Dalam Sufisme Islam, cinta disebut sebagai asma Tuhan yang paling lembut, kekuatan yang mampu menembus segala tabir.
Dan di Jawa, kedua jalan ini bersatu dalam bentuk kasampurnaning rasa, kesempurnaan rasa, di mana manusia menyatu dengan sumber kasih yang abadi. Dengan demikian, ilmu pengasihan bukanlah ilmu untuk mengikat orang lain, tetapi ilmu untuk membebaskan diri dari belenggu ego. Karena hanya hati yang bebas dan jernihlah yang mampu memancarkan daya tarik sejati. Hati yang penuh kasih tidak menarik karena memaksa, tetapi karena ia menjadi cermin bagi semua orang yang haus akan kedamaian. Maka, ketika leluhur berbicara tentang pengasihan, yang mereka maksud bukanlah pesona lahiriah atau tipu daya kata, melainkan kekuatan batin yang bersumber dari cahaya sejati dalam diri. Ia adalah seni untuk menjadi hadir, bukan dalam bentuk tubuh, tetapi dalam bentuk getaran yang lembut dan menyentuh nurani siapapun yang merasakannya. Jika kita hendak memahami bagaimana ilmu pengasihan bekerja, kita harus terlebih dahulu memahami bahasa energi, bahasa halus yang tidak diucapkan, namun dirasakan. Dalam pandangan kebatinan Jawa, segala sesuatu di alam ini hidup dan bergetar. Batu, air, pohon, bahkan pikiran dan niat manusia, semuanya memiliki getaran. Dan dari semua getaran itu, yang paling kuat dan paling murni adalah getaran kasih. Cinta, dalam pengertian sejatinya, bukan sekadar perasaan lembut terhadap seseorang. Ia adalah frekuensi spiritual tertinggi yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Ketika seseorang memancarkan kasih yang tulus, energi itu merambat seperti gelombang air di permukaan danau. Gelombang itu bisa menjangkau hati orang lain tanpa perlu sentuhan fisik, tanpa kata, bahkan tanpa kehadiran langsung. Inilah yang disebut oleh para leluhur sebagai getaran pengasihan, getaran batin yang lahir dari keseimbangan antara rasa, niat, dan kesadaran. Rasa adalah pintu, niat adalah arah, dan kesadaran adalah cahaya yang menuntun aliran energi itu menuju tujuan yang dikehendaki. Namun, ketiganya hanya bekerja jika seseorang berada dalam keadaan hening dan ikhlas. Dalam praktiknya, pengasihan tidak dimulai dari mantra, melainkan dari rasa dalam hati. Mantra hanyalah kendaraan. Daya sejatinya berasal dari getaran batin pembacanya. Jika seseorang membaca 1000 mantra tetapi hatinya penuh nafsu, maka yang terpancar bukanlah kasih, melainkan keinginan untuk memiliki. Namun, jika seseorang hanya mengucapkan satu kalimat dengan tulus dan tanpa pamrih, maka seluruh semesta akan ikut bergetar menyambutnya. Bayangkan, seseorang yang benar-benar tulus mencintai, tidak untuk menguasai, tidak untuk meminta balasan, tetapi hanya untuk memberi cahaya dan ketenangan. Orang seperti ini akan memiliki aura yang berbeda. Ketika ia hadir, ruangan terasa damai. Ketika ia berbicara, kata-katanya lembut namun berwibawa. Inilah bukti nyata dari ilmu pengasihan yang hidup, bukan yang diciptakan oleh mantra, melainkan oleh kesucian rasa. Para guru tua Jawa mengajarkan bahwa energi pengasihan muncul ketika rasa sejati menyatu dengan rasa welas asih. Rasa sejati adalah kesadaran yang jernih, sedangkan welas asih adalah pancaran cinta dari kesadaran itu sendiri. Jika keduanya bertemu, maka hati manusia menjadi seperti cermin bening yang memantulkan kasih tanpa distorsi. Cermin ini tidak menarik perhatian karena ingin dikagumi, tetapi karena siapapun yang memandang ke dalamnya akan melihat keindahan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ilmu pengasihan bukan soal bagaimana membuat orang lain mencintai kita, melainkan bagaimana kita bisa menjadi sumber cinta itu sendiri. Karena cinta sejati tidak memaksa, ia mengundang, tidak mengikat, tetapi merangkul. Dan semakin kita berusaha memberi tanpa pamrih, semakin kuat daya tarik itu bekerja secara alami. Dalam banyak kisah, para leluhur menggambarkan kekuatan ini seperti aroma bunga melati di malam hari, lembut, tak terlihat, namun mampu menarik hati siapapun yang mencium baunya. Demikian pula dengan energi cinta, ia tidak perlu diumumkan karena pancarannya sendiri sudah menjadi panggilan yang tidak bisa ditolak oleh jiwa lain yang haus akan ketulusan. Energi pengasihan sejati tidak bekerja melalui pikiran,
tetapi melalui rasa yang menyatu dengan kesadaran. Ketika seseorang berusaha memancarkan kasih melalui pikiran dengan niat seperti semoga dia mencintaiku atau semoga dia datang padaku, maka energi itu segera terdistorsi. Sebab pikiran selalu memiliki arah ego, keinginan untuk memiliki, mengendalikan, atau mendapatkan hasil tertentu. Namun, cinta sejati dalam kebijaksanaan Jawa bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyatu. Konsep ini dijelaskan dengan indah dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti, penyatuan antara makhluk dan sang sumber. Ketika seseorang mencapai keadaan batin di mana dirinya tidak lagi merasa terpisah dari yang dicintai, maka energi kasih itu menjadi murni. Ia tidak lagi mengalir dari satu titik ke titik lain, karena tidak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah satu getaran kasih yang menyelimuti keduanya. Para empu kebatinan menyebut keadaan ini sebagai tuwuhing rasa sejati, yaitu ketika rasa kasih tumbuh bukan dari keinginan, melainkan dari kesadaran bahwa semua makhluk adalah satu. Dalam keadaan ini, doa, tatapan, bahkan kehadiran seseorang bisa menjadi berkah bagi orang lain. Energinya tidak lagi bersumber dari keinginan pribadi, melainkan dari aliran kasih semesta yang mengalir melalui dirinya. Itulah mengapa dalam tradisi Jawa, pengasihan sering dikaitkan dengan laku prihatin, puasa, tapa, dan hening. Bukan karena leluhur ingin membuatnya sulit, melainkan karena dalam keheningan, ego manusia mulai larut. Semakin ego menipis, semakin bening cermin hati, dan semakin kuat daya tarik kasih itu bekerja. Ada pepatah kuno yang mengatakan, "Sapa sing bisa nyawang nganggo rasa, bakal bisa nggerakake jagat." Artinya, siapa yang mampu melihat dengan rasa akan mampu menggerakkan dunia. Inilah inti dari ilmu pengasihan. Bukan sekadar menarik cinta manusia, tetapi menggetarkan seluruh semesta melalui kehadiran kasih yang tulus. Bagi mereka yang memahami rahasia ini, setiap napas adalah doa, setiap tatapan adalah pancaran energi, dan setiap tindakan adalah wujud cinta yang hidup. Namun, ada hal yang sering disalahartikan. Banyak orang mencoba menggunakan ilmu pengasihan untuk memanipulasi atau memaksa kehendak orang lain. Inilah yang disebut pengasihan palsu. Energi yang lahir dari nafsu, bukan dari welas asih. Energi semacam ini mungkin memberi hasil sesaat, tetapi cepat padam, karena tidak memiliki fondasi spiritual yang sejati. Energi kasih sejati tidak pernah memaksa. Ia bekerja lembut, seperti air yang menembus batu, seperti cahaya yang menembus kabut. Ia tidak menuntut, tetapi melunakkan, tidak mengejar, tetapi menarik. Dan justru karena kelembutannya itulah, ia tak tertandingi kekuatannya. Dalam praktiknya, pengasihan sejati bisa dilakukan dengan cara sederhana, menenangkan diri, mengisi hati dengan rasa syukur, lalu mengirimkan doa kasih tanpa pamrih kepada orang lain. Bukan untuk membuat mereka jatuh cinta, tetapi agar mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Sebab itulah hakikat cinta sejati, memberi tanpa menuntut kembali. Jika seseorang melatih ini setiap hari, auranya perlahan akan berubah. Pancaran wajahnya menjadi lebih teduh, suaranya menenangkan, bahkan kehadirannya menimbulkan rasa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Inilah tanda bahwa energi kasih telah terbangun dan mulai bekerja secara alami. Dalam kebatinan Jawa, keadaan ini disebut padhang rasa, terang rasa. Ketika rasa menjadi terang, ia tidak hanya memantulkan cinta, tetapi juga kebijaksanaan. Seseorang yang telah mencapai padhang rasa tidak lagi mencari cinta di luar dirinya, karena ia sendiri telah menjadi sumber cinta itu. Dan disitulah daya pengasihan sejati mencapai puncaknya. Ketika seseorang tidak lagi berusaha menarik siapapun, tetapi justru menarik segalanya karena ia telah menjadi pusat harmoni itu sendiri. Ilmu pengasihan, sebagaimana dijelaskan oleh para leluhur Jawa, bukan sekadar warisan mantra atau ritual, tetapi sebuah latihan batin yang menumbuhkan kesadaran kasih sejati. Dalam praktiknya, ilmu ini dapat diterapkan dengan cara-cara yang sederhana, namun mendalam. Bukan untuk menundukkan kehendak orang lain,
tetapi untuk menumbuhkan daya tarik alami yang lahir dari keseimbangan energi dan ketulusan hati. Langkah pertama adalah menyucikan niat. Sebelum melakukan laku apapun, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin dicintai atau aku ingin menjadi sumber cinta? Pertanyaan sederhana ini menentukan arah energi yang akan kita pancarkan. Niat yang berlandaskan keinginan memiliki akan menghasilkan getaran berat yang mudah pudar. Namun, niat untuk memberi dan menyebarkan kasih akan menghasilkan getaran halus yang justru menarik segalanya dengan alami. Langkah kedua adalah melatih ketenangan batin melalui hening dan napas sadar. Setiap malam sebelum tidur, duduklah dengan tenang. Rasakan napas keluar dan masuk dari hidung. Biarkan pikiran meluruh sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah rasa damai yang mengalir di dada. Ketika ketenangan mulai terasa, letakkan niat sederhana di hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga aku menjadi saluran kasih. Lakukan ini tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Lama-kelamaan, kamu akan merasakan perubahan halus dalam auramu, ringan, teduh, dan menenangkan. Langkah ketiga adalah menumbuhkan welas asih melalui tindakan nyata. Energi cinta tidak akan berkembang hanya di dalam pikiran. Ia harus diwujudkan melalui perbuatan. Mulailah dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, membantu tanpa pamrih. Setiap tindakan seperti ini memperluas jangkauan energi kasihmu. Semakin kamu memberi, semakin besar kapasitas hatimu untuk memancarkan daya pengasihan sejati. Langkah keempat adalah menghindari energi penghalang seperti iri, dendam, dan keinginan menguasai. Dalam filsafat Jawa, emosi negatif adalah awan yang menutupi mata hati, rasa sejati. Jika kamu merasa tersinggung, marah, atau kecewa, jangan menolak perasaan itu. Sadari, rasakan, lalu lepaskan perlahan dengan napas panjang. Setiap kali kamu memaafkan, cahaya batinmu bertambah terang. Dan setiap kali kamu bersyukur, energi kasihmu menjadi semakin kuat dan murni. Langkah kelima, yang dianggap paling tinggi, adalah menyatu dengan rasa cinta itu sendiri. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mengirim energi kepada siapapun, karena ia sendiri telah menjadi energi itu. Ia tidak lagi berdoa agar dicintai, karena cintanya sudah melingkupi dunia. Inilah yang disebut kasampurnaning rasa, kesempurnaan rasa. Keadaan ketika hati tidak lagi mencari, karena ia telah menemukan sumber sejati cinta di dalam dirinya. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Seringkali, seseorang merasa tidak merasakan hasil atau justru kecewa karena harapannya tak terpenuhi. Disinilah rahasia sejati bekerja. Ilmu pengasihan tidak memanifestasikan keinginan duniawi, melainkan menyingkirkan ilusi agar kita mengenali cinta yang sebenarnya. Jika kamu berlatih dengan kesabaran, suatu hari kamu akan menyadari bahwa daya tarik sejati tidak terletak pada wajah, harta, atau kata-kata, melainkan pada keteduhan jiwa yang bebas dari pamrih. Para leluhur menyebut orang seperti itu wong kang linuwih rasa, manusia dengan rasa yang lebih tinggi. Ia berjalan tanpa memaksa, namun kehadirannya meneduhkan. Ia berbicara tanpa membujuk, namun kata-katanya menenangkan. Ia tidak mengejar cinta, karena cinta selalu datang menghampirinya. Maka, ilmu pengasihan sejati bukanlah tentang menguasai, tetapi tentang melepaskan. Bukan tentang meminta cinta, tetapi menjadi cinta itu sendiri. Dan ketika engkau menjadi cinta, seluruh semesta akan menanggapimu dengan getaran yang sama, lembut, hangat, dan penuh kedamaian. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, cinta bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus disadari. Ilmu pengasihan sejati tidak mengajarkan cara untuk menundukkan hati orang lain, tetapi cara untuk menundukkan diri sendiri, agar hati menjadi bening dan cinta bisa mengalir melalui kita tanpa hambatan. Apa yang disebut orang sebagai ilmu pelet atau pengasihan hanyalah kulit luar dari sebuah rahasia jauh lebih dalam, kesadaran kasih. Ketika manusia mampu melihat dunia dengan mata kasih, ia akan memahami bahwa setiap makhluk adalah cerminan dari dirinya sendiri.
Tidak ada lagi aku mencintai dia. Yang ada hanyalah cinta yang mengenali dirinya dalam segala bentuk. Leluhur Jawa percaya bahwa getaran kasih adalah bahasa tertua semesta. Sebelum ada mantra, sebelum ada doa, ada getaran halus yang disebut rasa. Perasaan murni yang menyatukan segalanya. Rasa inilah jembatan antara manusia dan alam, antara pikiran dan jiwa, antara yang tampak dan yang gaib. Jika engkau ingin mempraktikkan ilmu pengasihan sejati, mulailah bukan dari mantra, tetapi dari kesadaran. Mulailah bukan dari kata, tetapi dari diam yang penuh rasa. Karena dalam diam, hati berbicara. Dan dalam hati yang tenang, cinta akan menemukan jalannya sendiri. Ketika getaran kasih itu telah hidup dalam dirimu, engkau tidak perlu lagi mencari siapapun untuk mencintaimu. Sebab dunia akan memantulkan kasihmu dalam setiap wajah, setiap pertemuan, dan setiap langkah hidupmu. Inilah rahasia yang dijaga oleh para leluhur, bahwa cinta bukan kekuatan untuk memiliki, melainkan kekuatan untuk menyatu. Ketika engkau memahami hal ini, engkau tidak hanya mempraktikkan ilmu pengasihan, engkau menjadi pengasihan itu sendiri. Dan mungkin pada saat itulah engkau akan memahami makna terdalam dari pepatah Jawa kuno. Sapa ngerti rasa, ngerti urip. Siapa yang memahami rasa, memahami kehidupan itu sendiri. Jadi, jangan lagi mencari rahasia di luar dirimu, karena rahasia terbesar telah bersemayam di dalam dada. Getaran cinta yang diam, namun menggerakkan seluruh semesta.